Ya, kita kembali ke perbincangan di Prime Time News. Saya ingin ke studio dulu, ada Bu Maria Ulfa dari KPAI. Bu Maria, Anda melihat dari KPAI yang fungsinya adalah mengawasi perkembangan kasusnya hingga saat ini, apa tanggapan dari KPAI hingga saat ini? Ya, pertama KPAI menyampaikan appreciate ya terhadap upaya yang sudah dilakukan oleh polisi, masih bekerja keras sepertinya untuk mengungkap tentang siapa pelaku di balik kematian Ananda Angelin ini. Dari sisi ini sekali lagi KPAI sangat appreciate dan juga kepada masyarakat di lingkungan yang juga turut bersama-sama gitu ya memberikan pemantauan terhadap proses ini. Nah, yang terpenting saya kira bagaimana polisi bisa mengungkap kasus ini secara tuntas gitu ya. Jadi karena kalau kita lihat kasus Angelin ini kan tidak hanya di akhir ya, ada proses dari awalnya juga yang kelihatannya menurut pemantauan kami bermasalah juga gitu. Kemudian di proses pengasuhannya juga ada masalah sampai kemudian di akhir ada kematian itu. Nah, ini yang saya kira polisi juga hendaknya bisa mengungkap secara komprehensif gitu ya, tidak hanya pada aspek-aspek pada aspek pembunuhannya. Juga Ibu Angkat sekarang sudah berstatus tersangka atas dugaan penelantaran anak, gitu. Ya. Tetapi pada aspek pembunuhannya juga saya kira harus dikupas tuntas gitu. Termasuk kalau tidak salah di awal sempat ada berita yang menginformasikan ya itu apakah hasil visum atau bukan ya. Sepertinya hasil visum yang menyebutkan bahwa ada dugaan juga terjadi perkosaan misalnya terhadap Angelina. Ini juga saya kira kalau memang ada hasil visum seperti itu kan harus juga digali juga. Gitu. Beberapa waktu lalu, kalau tidak salah pertengahan pekan lalu juga saya sempat mewawancarai Rumah Sakit Sanglah Denpasar yang melakukan forensik dan uji juga masih belum keluar saat itu. Mungkin bisa saya konfirmasi langsung ke Pak Sompi. Pak Sompi, dari hasil proses otopsi dan lain-lain termasuk kemarin minggu lalu juga sudah ada tim dari Polda atau Inafis yang mengambil bercak atau sampel darah, apakah itu semua sudah ada hasilnya untuk saat ini Pak Sompi? Ya, memang semua hasil pengolahan tempat kejadian perkara, juga hasil otopsi, ini tentu merupakan kajian secara ilmiah yang dilakukan oleh para ahlinya. Baik ahli daktiloskopi, ahli laboratorium forensik, ahli kedokteran forensik, semua ini juga bekerja atas permintaan penyidik. Oleh karena itu, apa yang ditemukan oleh mereka tentu tidak serta-merta semua bisa kita jelaskan ke publik melalui media. Kan ada informasi yang masih dikecualikan, artinya itu merupakan rahasia yang hanya boleh diketahui oleh jaksa penuntut umum, penyidik, dan juga hakim nanti di sidang pengadilan. Tapi percayalah bahwa apa yang telah ditemukan oleh para ahli ini itu menjadi landasan dan pedoman penyidik untuk mengungkap kasus ini. Oleh karena itu, walaupun mengungkap misteri kematian, siapa penyebab utama kematian korban, masih terus berproses. Dan sekarang semakin terbuka kemungkinan untuk kita bisa mengungkapnya secara ilmiah tentunya. Tidak ada pemaksaan, ya, tidak ada kekerasan terhadap para saksi maupun tersangka. Tapi kita sudah mengungkap kasus penelantaran anak yang mungkin bisa menjadi pintu gerbang bagi pengungkapan kasus kematian. Karena ini bisa merupakan perencanaan jahat yang bertujuan untuk agar korban itu meninggal dunia. Namun ini kan pemikiran-pemikiran yang ada di back mind kita. Ketika kita berdiskusi seperti ini bukan sidang pengadilan. Iya, betul. Ya, jadi kami tidak akan mengungkap secara rinci apa yang kami peroleh dari para ahli, begitu Mas Wahyu. Terkait uji sampel darah dan juga hasil otopsi ya, Pak Sompi. Tetapi kalau kita lihat lagi, Ibu MM ini, ibu angkat dari Angelin ini statusnya sudah tersangka kasus penelantaran anak. Untuk kasus penelantaran anak ini sudah sampai mana proses pemeriksaannya Pak Sompi? Ya, kita sudah memeriksa lebih kurang 25 saksi maupun ahli.
ahli ini komprehensif, sangat komprehensif dan sangat mendukung. Jadi dua alat bukti yang sah sudah menguatkan pembuktian bahwa Nyonya MM sebagai tersangka yang dapat dipertanggungjawabkan atau mempertanggungjawabkan persangkaan pasal 77B Undang-Undang Perlindungan Anak tentang penelantaran anak. Nantinya hasil ini akan semakin kita perkuat karena masa penahanan tersangka Nyonya M ini kan juga sampai 20 hari, Mas Wahyu. Jadi percayalah Ibu Maria juga harus mempercayakan kepada penyidik yang memang sejak awal penyidik Polda Bali dan juga Polresta Denpasar yang mengungkap kasus ini. Dan kami sangat berterima kasih atas dukungan semua pihak yang terus-menerus mendukung kami, memberikan informasi tentang siapa saja yang bisa dijadikan saksi dan apa saja yang bisa dilakukan oleh penyidik. Namun demikian, tentu penyidik tetap independen terhadap semua yang berjalan dan apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Begitu Mas Wahyu. Saya ingin ke Bang Hotma. Bang Hotma, kalau dari keterangan yang disampaikan oleh Ibu Angkat Angelin sendiri mungkin kepada Anda sebagai kuasa hukum, bagaimana Ibu Margaret ini mengklarifikasi tudingan-tudingan yang sejak awal tersangka AG ini ditetapkan, keterangannya selalu berubah-ubah. Menghadapi tudingan ini, Ibu M ini sendiri bagaimana menghadapinya? Bang Hotma. Saya tanggapi dulu Pak Kapolda dulu. Ya kan dibilang ada titik terang, bisa mengarah. Yang saya khawatir cuman itu, setiap pernyataan-pernyataan jangan sampai mengarah semua memberatkan Ibu Margaret. Saya bersyukur Pak Kapolda bilang dalam benak kita apa nih? Apakah masih ada azas praduga tidak bersalah atau sudah kira-kira menetapkan dia? Jadi saya mau ajak semua yang memberikan komentar dengan segala hormat, kita berdirilah di tengah supaya azas praduga tidak bersalah berjalan. Lalu menanggapi, saya kasih gambaran. Tadi kan dibilang ada 30 saksi yang memberatkan. Anggaplah dulu, saya tidak tahu hasil inafis, hasil ahli-ahli. Kalau bicara misalnya ada 10 saksi yang memberatkan di luar Polda, saya sudah bilang berulang kali, saya bisa bawa 2 kali lipat lebih banyak yang membuktikan tidak bikin-bikin bahwa ibu ini orang baik yang menjaga anaknya. Tapi semua ini biarlah di pengadilan. Saya mau satu hal yang sangat penting. Waktu yang namanya Frankie itu menjelek-jelekan ibu itu, saya datang lagi mendampingi ibu itu. Saya bilang sama ibu, Bu, di luar itu banyak orang menjelek-jelekan ibu, bersaksi. Tolong ibu sampaikan sama saya saksi-saksi mana yang meringankan. Tahu nggak terus dia bilang apa? Oke Pak, ini orang-orang yang saya percaya, tahu saya ini orang baik, saya mengurus dengan baik. Dia sebutlah nama si A, si B, termasuk Frankie. Bayangkan seorang ibu yang tidak tahu apa-apa ini menulis, Frankie inilah yang tahu bahwa saya ini mengurus anak itu dengan baik. Di luar Frankie-nya itu bilang ibu ini menelantarkan anak, menyiksa anak. Di City itu, pada waktu itu ada telepon masuk pada saya dari keluarga-keluarga Frankie, termasuk mertuanya, bilang Frankie ini bukan orang baik, nipu di sana sini, anaknya sendiri ditelantarkan, dan ibu ini akan menjadi saksi yang akan kita ajukan. Jadi marilah kita komprehensif. Kalau ada berita yang memberatkan, kalau boleh nggak usah dibilangin, demikian juga hal yang baik. Tapi kalau mau diberitakan yang berat-berat, tolong diberitakan juga yang ringan-ringan. Tapi semua ini nanti dibuktikan di pengadilan. Tidak ada yang ingin Anda sampaikan dulu sekarang, kira-kira apa mungkin atau bukti ada keterangan yang bisa memperkuat kalau klien Anda ini tidak bersalah, bisa membantah tudingan-tudingan yang sudah disampaikan oleh tersangka Bang Hotma? Oke, siap. Begini, saya waktu pertama kali bicara dengan wartawan di Bali, ditanya berat nggak bela kasus ini? Saya bilang kasusnya Ansih tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Ibu didampingi 2 orang
penasihat hukum sebelumnya di BAP. Kemudian saya datang ketemu ibu, Bu, apakah BAP mau ibu rubah? Tidak perlu, saya mengatakan fakta apa yang ada. Kapanpun saya ditanya, saya akan bicara seperti ini. Jadi buat saya tidak ada beratnya membela ibu ini karena bicara fakta. Yang berat adalah menghadapi opini-opini yang dibikin sehingga masyarakat semua sekarang bilang, Ibu Margaret lah dalangnya. Makanya saya tetap berharap pada Kapolda dan polisi, ayo berdiri berdasarkan fakta, bicara hukum. Baik. Saya percaya betul pada Pak Sompi. Baik, kita lanjutkan lagi. Bang Hotma, kita harus jeda dulu. Sesaat lagi kami akan lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Ya, kita kembali lanjutkan perbincangan di Prime Time News. Saya ingin kembali ke Denpasar, ke Pak Sompi. Pak Sompi, dari hasil pemeriksaan terkini hingga saat ini, Ibu M juga kembali menjalani pemeriksaan. Kemudian sudah sejauh mana finalisasi berita acara pemeriksaan, Pak? Terutama dari keterangan tersangka AG juga yang kemarin. Apakah sudah menjadi finalisasi, Pak Sompi? Ya, ya, kita melakukan pemeriksaan Nyonya MM sebagai saksi berkaitan dengan fakta baru berupa keterangan tersangka AG sebagai tersangka ketika kita memeriksanya dengan menggunakan alat deteksi kebohongan. Sampai saat ini saya belum mendapatkan feedback laporan hasil pemeriksaan terhadap Nyonya MM sebagai saksi. Namun demikian tentu kita berharap walaupun kita ingin mendapatkan keterangan dari Nyonya MM, namun kita lebih berharap bahwa kita akan mendapatkan bukti-bukti lain berupa jejak-jejak yang secara ilmiah itu lebih bisa dipertanggungjawabkan sebagai alat bukti yang ketika diberikan dalam bentuk keterangan ahli ataupun laporan hasil pemeriksaan tentang jejak atau benda-benda yang mengandung jejak-jejak itu baik sidik jari maupun jejak yang lain tentu akan menjadi alat bukti baik keterangan ahli maupun bukti surat, sekaligus juga akan memberikan petunjuk untuk memudahkan hakim meyakini apa yang nantinya disajikan di sidang pengadilan melalui jaksa penuntut umum, Mas Wahyu. Ya, jadi artinya masih jauh dari finalisasi BAP begitu Pak Sompi ya? Ya, sebagaimana tadi yang juga disampaikan oleh pengacara Nyonya MM, Pak Hotma, saya juga sudah pernah menyatakan kepada rekan-rekan media termasuk Metro TV bahwa proses penyidikan ini tetap mengacu dan mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, di mana salah satu asasnya adalah praduga tidak bersalah. Ya. Oleh karena itu konsep penyidikan ini harus due process model, di mana kita harus berusaha membuktikan melalui kajian-kajian mendapatkan alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, alat bukti mana yang bisa menguatkan sehingga ketika kita jadikan seseorang sebagai tersangka penanggung jawab perbuatan pidana yang dipersangkakan kepadanya, itu dia tidak bisa lagi mengingkari. Jadi keterangan-keterangan tersangka itu walaupun bernilai alat bukti, tapi dia urutannya nomor 5, Mas Wahyu. Kita punya keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Ada 4 alat bukti yang bisa kita peroleh. Dan ini sedang kita tabung kekuatan alat bukti tersebut satu persatu. Mudah-mudahan bisa terkumpulkan. Dan mudah-mudahan saja
hasil pengolahan tempat kejadian yang dilakukan secara daktiloskopi maupun laboratorium forensik 2 hari kemarin, karena pakar-pakar daktiloskopi dan juga laboratorium forensik Baris Krim Polri turun ke Bali memberikan penguatan. Mudah-mudahan ini bisa kita formulasikan kasus ini kepada siapa yang menjadi penanggung jawab pelakunya. Kita memang belum bisa menunjuk selain tersangka AG yang sudah kita buktikan untuk kasus kematian. Namun untuk kasus penelantaran anak, saya sudah yakin berdasarkan 2 alat bukti yang sah, bahkan bisa menjadi 3 alat bukti yang sah, ini bisa juga menjadi pintu gerbang untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kasus ini menjadi penyebab. Jadi teori sebab akibat bisa kita gunakan juga untuk mengkaji apakah penelantaran anak ini merupakan bagian yang direncanakan untuk menyebabkan kematian korban, dan memang nyatanya fakta korban meninggal dunia. Namun demikian kita tentu tidak bisa tanpa alat bukti, hanya berdasarkan opini semata menuding dan menuduh seseorang. Betul. Kita berproses saja. Mudah-mudahan masyarakat juga mempercayai apa yang dilakukan oleh penyidik Polri sampai saat ini, Mas Wahyu. Oke. Baik, kita percaya penuh kepada Polda dan jajaran di Kepolisian Daerah Bali tentunya, Pak Sompi. Saya ingin ke Bu Maria dulu. Bu Maria, apa yang menjadi concern dari KPI untuk saat ini, paling tidak untuk melihat kasus, terutama Ibu MM ini sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penelantaran anak? Ya, sekali lagi KPI menyampaikan penghargaannya kepada kerja keras kepolisian yang sudah menetapkan tersangka dalam kasus penelantaran dan sedang mendalami kasus keterlibatan dalam kematian terhadap Ananda Angelin. Nah, yang terpenting saya kira bagaimana kasus Angelin ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar tidak terulang pada anak-anak kita yang lain gitu. Nah, sehingga di sini menurut hemat kami penting melakukan penguatan terhadap pengasuhan. Kemudian penting juga mengajak kepada masyarakat agar melakukan pengawasan bersama-sama terhadap indikasi-indikasi ketika terjadi atau ketika melihat anak-anak yang semacam Angelin ini tidak terlalu lama, misalnya begitu ketahuan segera lapor misalnya. Nah, ini keberanian untuk melapor, untuk peduli terhadap anak-anak yang ada di lingkungan kita menurut saya menjadi sangat penting. Masih kurang, atau mungkin sarananya yang masih bisa dua-duanya. Jadi kesadaran masyarakat juga perlu ditumbuhkan, sarana untuk bisa mengakses, melapor terhadap kejadian-kejadian yang dialami anak-anak juga saya kira perlu disempurnakan ya. Termasuk juga regulasinya saya kira dalam hal memberikan pengawasan dan pengasuhan juga perlu diperkuat gitu supaya bisa. Baik, terakhir saya ingin penutup dari Anda, Bang Hotma. Untuk kasus ke depannya ini kita hargai semua proses penyidikan yang saat ini tentunya tengah dijalankan oleh penyidik di tim Polresta Denpasar dan juga Polda Bali. Bang Hotma, terakhir dari Anda, silakan. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Satu hal yang mesti dijelaskan, sekarang ada bercak, ada sidik jari, ada mencari bukti-bukti untuk mengetahui siapa penyebabnya, siapa latar belakangnya yang tersangkut. Tidak berarti ini diarahkan hanya kepada Ibu Margaret. Bisa juga hasilnya ternyata Ibu Margaret tidak terbukti melakukan atau menyuruh pembunuhan. Berarti harus fair kita. Yang kedua, kepada KPAI, saya angkat topi, kasih jempol, tidak memberikan komentar yang aneh-aneh seperti Komnas Anak itu repot tuh, ngomong aja. Saya mau bilang nih, kalau memang kita semua concern pada anak-anak terlantar, ayo saya ajak, saya punya lembaga bantuan hukum Mawar Saron, membantu banyak anak terlantar bersama P2TP2A di Jakarta. Yuk kita ke kolong jembatan, kita lihat yang naik motor anak kecil dibawa tanpa helm, kita lihat orang semir sepatu, peminta-minta. Tidakkah ini memenuhi unsur penelantaran anak? Mari kita pikirkan bersama. Oke, baik Mbak Hotma, terima kasih. Sekali lagi sudah bergabung di Prime Time News.
Pak Roni Sompi, terima kasih juga sudah bergabung dari Denpasar, Bali, dan juga Bu Maria Ulfa, terima kasih kehadirannya. Kita nantikan sama-sama perkembangan yang terus hari demi hari nanti dilaporkan oleh Pak Sompi dan jajarannya terkait pengembangan penyidikan dari kasus kematian Angelin. Demikian pemirsa perbincangan di Prime Time News untuk kali ini. Kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini dengan informasi lainnya, di antaranya ada pejabat yang baru dimutasi atau dilantik yang dicatut namanya untuk menipu, dan Polda Metro Jaya telah meringkus 8 orang tersangka terkait kasus penipuan dan menyita 500 kartu ATM yang menggunakan nama pejabat untuk penipuan. Sesaat lagi. Pemirsa, banyak informasi yang terus berkembang dari pemeriksaan tersangka dan juga saksi dalam kasus pembunuhan gadis kecil Angelin di Bali. Untuk mengetahui perkembangan terbaru saat ini kita telah tersambung dengan Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sompi melalui telepon. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore Mbak Putri. Selamat sore. Ya. Pak Roni, hari ini Inavis kembali ke TKP. Bukti apa yang dicari? Apalagi yang perlu dilengkapi Pak Roni? Ya, setiap kasus yang tentunya tidak akan sempurna itu kita harapkan bisa diperoleh di dalam setiap pengolahan tempat kejadian untuk kita bisa mendapatkan jejak-jejak atau bekas-bekas yang berkaitan dengan sebuah perbuatan pidana, termasuk perbuatan pidana yang mengakibatkan korban Angelin meninggal dunia. Oleh karena itu, walaupun sudah beberapa kali dilakukan pengolahan tempat kejadian perkara oleh Polresta maupun Polda Bali, namun demikian penyidik mendapatkan asistensi dari Pusat Inavis Bareskrim Polri sebagai bentuk perhatian dari Bareskrim Polri dan juga pimpinan Polri untuk membantu agar proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Bali ini betul-betul dilaksanakan secara ilmiah guna mendapatkan jejak-jejak, dan apabila penguatan secara ilmiah itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, maka bukan tidak mungkin pembuktian ini akan mendukung guna memberikan keyakinan hakim di sidang pengadilan nanti. Yeah. Oleh karena itu Mbak Putri, terus kita lakukan berkaitan dengan adanya perkembangan keterangan. Iya, betul. Khususnya tersangka AG, sehingga kita berupaya untuk mendapatkan penguatan jejak-jejak yang mendukung penjelasan tersebut, Mbak Putri. Demikian. Pak Roni, ini kan berarti keterangannya terus berubah-ubah. Jadi seperti apa cara kerjanya? Apa dari keterangan itu kemudian polisi berusaha mencocokkan atau bagaimana? Karena kan yang tadi Anda sampaikan harus mengedepankan sisi ilmiah di sini. Ya, oleh karena itu 2 hari sebelumnya Polri dibantu oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri berupa peralatan untuk membantu pemeriksaan dengan alat tes kebohongan atau lie detector. Yeah. Ahli yang juga bisa mengkaji keterangan-keterangan yang bernuansa bohong atau bernilai benar. Nah, ketika kita mendengar keterangan tersangka AG dengan menggunakan lie detector, maka kita mendapatkan ada keterangan-keterangan yang benar. Nah, keterangan yang benar ini yang kemudian kita tindak lanjuti dengan upaya penguatan mencari jejak agar bisa dijadikan alat bukti sebagai keterangan yang bersangkutan. Tapi tidak hanya AG yang dites yang dilakukan tes melalui lie detector, tersangka M juga, apa hasilnya, Pak Roni? Ya, tersangka MM ini masih belum bisa maksimal kita, masih perlu ada kelanjutan mendengar keterangan tersangka MM untuk kasus penelantaran anak, tapi untuk kaitan kasus yang menyebabkan meninggalnya korban Angelin ini masih perlu ada pendalaman kembali
baik dengan menggunakan alat tes kebohongan maupun dengan kajian ahli kriminologi, ahli kriminologi yang kemarin juga sudah membantu penyidik Polda Bali dan Polresta Denpasar, Mbak Putri. Oke, Pak Roni, terakhir, Polda Bali menjadi sorotan. Bisakah benar-benar dipastikan bahwa polisi akan benar-benar mengawal kasus ini dan membuka seterang-terangnya? Ya, kan selama ini Metro TV dan juga media yang lain selalu menjadi pengawas bagi proses penyidikan ini. Kita juga transparan walaupun tidak telanjang. Artinya ada informasi yang masih bernilai informasi yang dikecualikan yang memang untuk kepentingan persidangan nanti. Baik. Kami berjanji bahwa kami bekerja maksimal, profesional dan proporsional, tentu sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku, Mbak Putri. Baik, kami tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sompi.